Kira-kira tangible cost apa? Biaya yang bisa dihitung, gitu. Gampang ngitungnya gitu ya. Ada yang tahu nggak? Tangible cost. Ya, mau searching-searching silahkan. Ya, mau searching di Google juga boleh. Ini kan bukan ujian juga ya. Ada yang bisa menunjukkan lah gitu. 3 contoh aja lah yang disebut dengan tangible cost dalam konsep parkir gitu ya. Padahal sudah saya kasih nih. Satu, dua. Ini contoh nih. Kok susah gitu ya. Oke, biaya cetak tiket parkir, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, dia dia pada saat kendaraan masuk dikasih tiket parkir tuh. Yang kedua, pembelian pulpen. Jadi pembelian pulpen itu digunakan untuk melakukan pencatatan kira-kira. Yang ketiga apa nih untuk tangible cost? Dalam konsep parkir aja lah gitu. Biaya sewa. Biaya sewa. Sewa apa dulu nih? Biaya sewa. Sewa apa dulu nih? Biaya operasional, Pak. Iya, biaya operasional. Operasional, maksudnya cetak tiket parkir sama pulpen itu operasional juga gitu. Tapi lebih didetailkan lagi, biaya operasionalnya apa? Gitu. Gaji petugas parkir. Apa? Gaji petugas parkir. Iya betul ya. Gaji karyawan. Nah, itu namanya tangible cost. Jadi tangible cost itu bisa dihitung. Saya ambil contoh, biaya cetak tiket parkir. Biasanya dalam satu satu bundel itu berapa misalkan 10.000 misalkan dalam satu satu bundel itu dia cetak 10.000. Nah per bulannya itu dia itu butuh berapa? Misalkan oh ternyata per bulannya itu dia butuh 10 bundel. Berarti logikanya dalam satu bulan berarti kan 10 kali 10 tuh. Oh berarti dia butuh 100.000 satu bulan. Kalikan 12. Loh kenapa kali 12 Pak? Itu kan 1 tahun. Oke 100.000 kali 12 berapa? 1.200.000 ya. Atau berapa tuh? Atau 12 juta? Ya, kalikan sendiri ya. Sampai sampai sini bisa bisa dipahamin ya. Ya, jadi cara ngitungnya gitu ya. Jadi yang pertama itu cetak tiket parkir. Nah, kalau misalkan diasumsikan satu satu apa namanya? Satu buku tiket lah ya. Satu buku tiket itu harganya adalah 10.000. Oke ya. Oke, ini saya kasih contoh nih. Dalam satu bulan adalah memerlukan gitu ya 10 buku gitu kan. Maka 1 tahun berapa? 1 tahun berapa berarti? 120 buku, Pak. Oke 120. Kenapa 120? Nah, itu dulu tuh. Karena dalam satu bulannya 10, 10 kali 12 bulan, Pak, Ya. 120. Ya, 1 tahun itu 12 bulan ya. Pusing-pusing lah kalian gitu ya. Oke, dikalikan dengan itu tadi ya 10 buku. Nah, gitu ya. Dikalikan dengan 10 buku nih. Oke ya. Nah, hasilnya itu dikalikan 10.000 lagi. Oke, berapa tadi? 1 tahun 120 gitu ya. Dikalikan 10.000 berapa? Dah pakai kalkulator. Ya, silakan pakai kalkulator tuh. Nih, berarti kan 10 kali 12, kan 120.000 tuh, kali 100.000. Nih, 12 juta. Ya. Kalau kalian itu susah ngitung, kita pakai bantuan teknologi, kalkulator aja ya, nggak usah pusing gitu ya. Oke, sampai sini paham nih. Ini tangible cost ya. Pembelian pena itu harus kalian jelaskan dengan detail. Pulpen, pulpen itu satu kotaknya berapa nih misalkan. Oh, satu kotaknya misalkan merek apalah, merek X gitu. Ternyata satu kotaknya itu menghabiskan 5.000 misalkan. Ternyata satu kotak itu 1 bulan. Oh, berarti 12 bulannya itu ya dikalikan 5.000. Itulah harganya. Ya, gaji karyawan sekian, sekian, sekian. Itu yang namanya tangible cost. Maka, seperti yang teman kalian bilang tadi, siapa tadi ya? Si Zaki atau siapa tadi ya? Atau si siapa tadi? Ya benar, inilah yang namanya biaya operasional. Ya, kalau si Nopal tadi bilang gaji karyawan, lah iya itu biaya operasional. Jadi yang namanya biaya operasional itu adalah segala biaya yang memang
terjadi dan harus dikeluarkan ya, bisa per hari, per bulan atau per tahun. Nah, ini silakan kalian hitung. Lah ini yang namanya tangible cost, tapi percaya atau tidak, intangible cost-nya itu akan jauh lebih besar. Sekarang saya tanya sama kalian gitu loh. Contoh intangible cost apa? Nah, gitu kan. Ini cost-nya sudah dapat nih. Ini tangible cost-nya sudah dapat nih dari sisi ekonomi. Jadi pengeluaran kita itu ada biaya cetak tiket parkir, pembelian untuk melakukan pencatatan kayak gitu. Nah, kira-kira intangible cost-nya apa? Kalau dari layanan parkir. Biaya maintenance apa dulu nih gitu. Karena kan kita menjelaskan parkiran kita itu belum terkomputerize ya. Jadi masih benar-benar manual. Dia tulis tangan pakai tiket kayak gitu ya. Jadi di tiket karcisnya itu dia tulis nopolnya ya, kemudian dia mencatat waktu waktu masuknya gitu ya. Keluar juga seperti itu gitu loh. Dia ngecek, dia cuma ngecek oh bener nggak nih ya kendaraannya seperti itu. Intangible cost-nya apa? Nah, ini nih, menariknya di sini. Ada yang bisa nggak menjelaskan intangible cost? Oh, sudah buka share. Ya, ya. Nah, yang bisa memberikan contoh intangible cost. Gimana coba intangible cost? Tadi di chat bilangnya biaya maintenance. Apanya yang di maintenance? Dijelaskan. Jadi jangan nulis biaya operasional, Pak. Enggak kena di mata stakeholder itu. Apa operasional itu banyak ya. Maintenance itu apa? Banyak seperti itu. Biaya maintenance itu masuk ke dalam tangible cost, bukan intangible cost ya. Maintenance itu masuknya ke tangible cost, bisa dihitung. Itu biaya perbaikan apa misalkan perbaikan eh, lahan gitu ya, ditambah konblok nanti misalkan kalau ada yang berlobang-lobang disemen ulang atau dicor ulang gitu ya. Kemudian nanti misalkan pagarnya dinaikkan jadi ditambah duri-duri lah atau apa, itu maintenance namanya, bisa dihitung. Ya itu tangible cost. Nah, kalau kita masuk dengan intangible cost apa? Gimana coba intangible cost? Human error, Pak. Human error. Gimana? Kayak pencatatan waktunya yang salah, Pak. Pencatatan waktu yang salah. Ketika terjadi human error, kira-kira itu masuk ke ranah mana sih gitu? Biaya bencana alam, waduh, itu tangible cost, itu bukan intangible. Intangible cost itu biaya yang tidak bisa dihitung ya. Saya ambil contoh lah gitu. Saya ambil contoh. Tadi kan sudah saya jelasin ke kalian gitu ya. Ketika kalian itu ngantri mau ngisi bensin di SPBU, melihat antrian pertalite itu kayak ular gitu ya, kayak naga itu, panjangnya minta ampun ya. Kira-kira kalian masih mau ngisi di situ atau mau mencari tempat yang lain? Saya Tempat tanya lain, gitu Pak. kalian. Tempat yang lain. Pertanyaan saya kenapa mau mencari ke tempat yang lain? Simple loh, sederhana gitu. Karena panjang, Pak. Karena panjang. Sekarang, ketika antrian itu panjang, apa yang kalian rasakan? Marah, Pak. Atau Oke, ya, waktu lah tunggu. ya, pokoknya ngedumel lah ya, emosi ya, segala macam. Sekarang, pertanyaan terakhir, kira-kira mau balik lagi nggak ke sana untuk ngisi bensin? Enggak, Pak. Cari Enggak, tempat lain. iya. Itu intangible cost bukan namanya.
Iya, Pak, intangible. Itu yang namanya intangible cost. Jadi intangible cost itu larinya adalah trusted, ya, kepercayaan customer, keinginan atau hasrat dia itu untuk mengulang kembali gitu ya. Kemudian membuat dia itu ingin mempromosikan, nah gitu ya, tempat parkir kita itu ke orang lain. Nah, itu namanya intangible cost. Bayangin coba gitu loh. Nah, itu gimana Pak ceritanya gitu? Sekarang saya ambil contoh nih, misal gitu ya. Kalau seandainya dari sisi performance-nya dia itu meningkat nih kayak gini. Ya saya naik ke sini, si SPBU tadi gitu. Kalau seandainya gitu ya, konsepnya itu diubah, performance-nya itu juga diubah seperti itu ya. Karena ada beberapa SPBU itu yang menerapkan konsep dia itu konfirmasi, kemudian nyeken dulu pakai aplikasi, bayar baru dia ngisi. Ya, ada beberapa SPBU itu yang ngisi dulu, baru dia scan dan bayar. Ya, mana yang jauh lebih cepat? Gitu kan? Mana yang jauh lebih cepat? Saya rasa yang lebih cepat adalah bayar dulu baru isi. Kenapa? Karena dia sembari ngantri, gitu kan? Dia bayar dulu tuh, gitu loh, baru ngisi daripada dia ngisi terus dia bayar di saat seperti itu ya. Itu konsep sederhananya. Maka secara otomatis ya lebih baik kita 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 isi tempat yang lain gitu ya. Oke, waktu yang hilang tadi. Ya, ya. Jadi sampai sini bisa bisa paham ya apa itu intangible cost. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya ambil dulu nih ya, kalau misalkan dari hasil kepuasan. Oke, dari hasil kepuasan nih gitu. Kalau misalkan, nggak usah kepuasan lah ya, saya anggap saja dalam hal kecepatan dulu ya. Kecepatan dalam menangani gitu ya, kendaraan yang masuk dan keluar. Ini hitungan kasarnya ya. Misal nih kayak gitu, kalau biasanya gitu ya, satu hari itu gitu ya, 50 kendaraan, oke ya. Nah, kalau misalkan seandainya gitu ya, dari intangible cost, nanti kalau saya bangun sistem ini, kemungkinan itu satu hari itu bisa 80 kendaraan loh. Oke, sekarang saya hitung-hitungan aja, anggap sajalah semuanya 50 kendaraan itu motor deh kayak gitu. Berarti dalam satu hari 50 kali 2.000 berapa? 100.000, Pak. Ya, itulah pokoknya. Sekarang nih, ternyata dengan konsep yang saya tawarkan nanti di sistem kita, itu saya bisa menaikkan jadi 30 kendaraan. Jadi yang tadinya 50 jadi 80. 80 kali 2.000 berapa? 160, Pak. 160. Kalikan 12, kalikan 30 hari. Kalikan 12 dalam satu tahun. Nah, itu yang namanya intangible cost. Nah, tugas kita sebagai tim analis dan juga yang akan membantu programmer juga dalam mengembangkan sistem, kita harus membuat konsep bagaimana dengan kecepatan menangani kendaraan yang masuk dan keluar tadi, maka secara otomatis kita itu apa ya? Trusted. Sekarang konsep sederhananya seperti ini gitu ya. Mohon maaf saya bukan bukan saya disclaimer dulu ya, saya bukan menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan gitu ya. Kalau misalkan nih saya bandingkan nih, ada saya anggap mall aja lah ya atau parkir ya, ada parkir eee, dia itu tidak menyediakan informasi kendaraan atau kendaraan. Misalkan area koknya masuk dulu, Anda silahkan keliling untuk cari parkiran. Ya. Konsep sederhana saja gitu ya, yang nggak usah dijawab juga nggak masalah. Nah artinya apa? Artinya ya kalau saya misalkan masih parkir di tempat yang pokoknya masuk dulu gitu ya, ada atau tidak tempat parkir penuh atau tidak ya
itu risiko kita gitu. Kenapa masih memilih tempat itu? Ya, kalau saya secara pribadi saya akan memilih tempat yang pertama. Kenapa? Karena dia memberikan informasi detail. Misalkan seperti itu. Atau misalkan pada saat masuk butuh waktu sampai 10 menit, gitu ya. Kemudian keluarnya lagi butuh waktu 10 menit ya. Jadi kenapa kita kita tidak masuk itu ya tinggal masuk gitu ya. Anggaplah masuk itu tetap antri, tapi pada saat keluar kita tinggal keluar saja seperti itu. Itu konsep sederhananya gitu. Kenapa nggak pakai model cashless ya? Makanya di Jakarta itu ya, di Jakarta itu salah satunya di Tangsel ya, di Tangerang Selatan, itu konsep parkirnya itu tidak ada lagi petugas parkir yang berjaga seperti itu. Mau masuk, mau keluar, itu nggak ada lagi petugas parkir. Petugas parkir itu di sana stand benerin kalau ada yang rusak. Nah, kenapa keluar cash. Kenapa cashless? Dia tinggal men-scan di tiket itu tinggal di-scan barcode-nya, kemudian ya kalau mau keluar silahkan keluar seperti itu dan diberikan waktu maksimal 30 menit. Pak, bagaimana kalau lebih dari 30 menit? Nah, hitung 1 jam lagi, maka palang pintu itu tidak akan terbuka. Kita harus bayar lagi, ya. Nah, itu pengalaman saya gitu ya. Jadi ketika mau keluar saya scan, ketika di-scan ya hujan. Ya, entah kenapa saat itu hujan. Hujannya itu lumayan lama ya, 40 menitan. Begitu keluar, saya dimintain parkir lagi untuk 1 jam ya. Saya rugi 10 menit. Tapi ya mau tidak mau ya, itu namanya sistem ya, itu trusted. Oke ya, sampai sini bisa bisa dipahamin ya apa itu intangible cost. Oke ya. Nah, maka secara otomatis dari sisi ekonomi, kalian itu harus menjelaskan ya dari sisi cost-nya dulu. Jadi operasional itu berapa? Jadi jangan menyebutkan biaya operasional, jelaskan biaya operasional itu apa saja, berapa yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan. Nah, ini setahunnya seperti ini loh. Nah, dengan konsep saya itu mengejar intangible cost-nya sehingga benefit-nya itu nanti akan terhitung. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang sekarang, benefit itu belum terlihat jelas manfaatnya dalam layanan parkir. Sekarang, layanan parkir itu yang seperti apa? Seperti itu loh, ya. Misalkan nih Eee, ya saya nggak tahu ya, ini banyak banyak pengalaman, intinya seperti itu, nanti silakan dijelaskan. Oke, kemudian dari sisi kontrol nih, keamanan ya, dari sisi keamanan. Nah, maka misal nih kontrol di sana itu pencatatan data kendaraannya masih manual. Dia tulis nopol, kemudian waktu pada tiket parkir tadi. Sekarang pertanyaannya adalah oke ya, ketika saya keluar, eee, apakah apakah saya bisa yakin kalau itu memang kendaraan saya juga nggak tahu gitu loh, ya petugas juga nggak bisa menyatakan. Jadi itu kontrol. Kontrol itu dari sisi keamanan dan juga dari sisi yang lain. Kemudian dari sisi efisiensi. Efisiensi itu misalkan nih, banyak waktu yang terbuang hanya karena, ada detil kendaraan itu yang tidak detil gitu ya, sehingga pada saat pemeriksaan kendaraan ketika keluar dari area parkir itu butuhkan waktu yang sangat lama. Ya beda dengan sistem yang sekarang gitu. Sistem yang sekarang itu kan sudah ada foto gitu. Kalau dulu itu ya masuk, keluar ya keluar. Ujung-ujungnya tinggal kasih laporan, "Pak, kendaraan saya tidak ada lagi di tempat," dan lain sebagainya gitu. Dan terakhir adalah servis nih gitu. Nah, servisnya ternyata permasalahannya adalah sulit menentukan jumlah kendaraan yang terparkir. Jadi petugas itu tidak bisa tahu gitu. Jadi areal itu kan misalkan bisa dimasukkan 100 kendaraan, tapi dia tidak tahu di areal itu sudah berapa yang masuk ya, sudah berapa yang keluar, kemudian berapa yang kosong juga dia tidak mendapatkan informasi, ya sehingga dari sisi layanannya itu di situ yang kurang. Nah, konsepnya sekarang adalah bagaimana konsep kalian itu ketika ada suatu permasalahan, silahkan kalian identifikasi menggunakan Pitches Framework. Nah, ingat Pitches Framework itu selain mengidentifikasi permasalahan, kalian juga harus problem solving-nya apa gitu loh. Ya, problem solving-nya seperti apa. Makanya ada beberapa beberapa riset atau penelitian itu yang terkadang membandingkan antara sistem yang lama dan sistem yang baru. Jadi sistem yang lama itu pitches-nya dijelaskan detail, dengan sistem yang baru pitches-nya itu akan dijelaskan dengan detail. Tapi yang menjadi concern itu adalah, satu performance biasanya, yang kedua adalah ke ekonomi,
Ini poin penting yang kedua. Kemudian poin penting yang ketiga itu kontrol dan servis. Servis itu biasanya larinya ke ekonomi gitu. Nah, itu yang harus saya tekankan. Jadi bukan menjelaskan panjang kali lebar, oh performance misalkan eh, apa namanya sistem yang ada sekarang itu masih manual, masih menggunakan media kertas, masih dicetak, ya, pakai mesin tik, masih apa performance tidak akan menjelaskan. Performance itu cuma dua ya, throughput, response time, selesai. Ya, kalau kalian konsentrasinya itu karena manualnya atau belum terkomputerisasinya, jelaskan gitu loh. Bahasa Ya. Indonesia. Jadi ketika dia manual itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari selesai dia mengerjakan dengan dia mau mengerjakan kegiatan yang kedua. Nah, itu yang kita ukur performance-nya. Pak, pertanyaan Pak, kalau ternyata sistem yang sekarang itu sudah terkomputerisasi, bagaimana Pak cara kita menghitungnya? Maka kita menggunakan alat ukur. Ya, jadi ada beberapa alat ukur yang bisa kalian gunakan. Salah satunya itu misalkan pakai software atau tools untuk melakukan perhitungan. Misalkan nih, ketika saya ngeklik ya, prosesnya itu berapa lama. Nah, itu diukur tuh. Ya, nanti cara pengukurannya nanti kita akan buka berbagai macam web browser kalau dia yang berbasis web ya. Bisa Internet Explorer, bisa Google Chrome, nanti bisa Firefox ya, bisa Maxtron ya, bisa apapun lah seperti itu ya. Dibuka, kemudian dari situ nanti ketahuan nih, ternyata yang paling ideal itu misalkan si Firefox gitu. Contoh atau Google Chrome atau apapun itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ternyata setelah kita lakukan proses ternyata dalam satu proses itu ternyata apa namanya waktunya itu satu menit kah misalkan atau misalkan 30 detik. Apakah sudah cukup? Ya, kalau memang sudah selesai cukup ya maka tidak ada lagi peningkatan. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya. Apa sih itu konsepnya si ini ya. Oke, kalau sudah maka kita bahas yang kedua nih. Nah, gitu ya. Saya harap bisa ini ya. Oke, ini pada close semua ya, off cam semua ya. Ini tidur ya. Ya, saya itu kalau ngejelasin online itu kalau melihat sudah off cam semua itu bingung saya itu ya. Ini tidur atau apa gitu ya. Ya, biasanya tidur sih biasanya. Tapi mudah-mudahan nggak tidur lah ya. Oke, sekarang kita bahas teknik analisis yang kedua atau alat yang kedua. Nah, ini yang kita sebut sebagai fishbone. Oke ya. Jadi selain Peaches framework, kita ada lagi yang namanya fishbone. Nah, fishbone itu salah satunya adalah metode sederhana yang dapat dipergunakan untuk menelusuri penyebab suatu masalah terjadi. Makanya fishbone itu lebih disebut sebagai cause and effect. Nah, gitu ya, cause analysis effect gitu ya. Jadi dia itu mencari penyebabnya apa, alasannya apa gitu ya. Jadi itu yang digunakan sebagai fishbone. Oke ya. Nah, kemudian melibatkan partisipasi semua orang. Ya, dasarnya adalah prinsip bahwa pemikiran yang bersumber dari orang banyak lebih baik dari satu orang, itu konsepnya gitu. Nah, kenapa dinamakan fishbone? Karena nanti endingnya si diagram fishbone itu nanti akan berbentuk seperti kerangka tulang ikan. Ya, makanya disebut fishbone ya. Fish itu kan ikan, bone itu tulang gitu ya. Kalau kita translate maka menjadi kerangka tulang ikan gitu ya. Di mana nanti permasalahannya itu menjadi kepalanya ya, kemudian penyebabnya itu nanti duri-duri ikan ya. Tahu duri ikan ya, kalau digambarkan ini ada garis lurus gitu kan. Nah, yang naik ke atas nah itu disebut sebagai duri ikannya. Nah, itu yang penyebabnya. Yang masalahnya itu apa? Nah, atau sering juga disebut sebagai diagram Ishikawa gitu ya. Kenapa disebut diagram Ishikawa? Karena memang penemunya itu berasal dari Jepang ya, Dr. Kaori Ishikawa gitu. Tapi kalau di Indonesia itu lebih dikenal sebagai diagram fishbone. Ya, kalau di luar kita bisa nyebutnya Ishikawa diagram gitu ya. Tapi kalau di sini kita lebih kenal ya diagram fishbone gitu ya. Nah, biasanya fishbone itu tergantung dari sudut pandang sama untuk apa penggunaan si fishbone. Jadi fishbone itu bukan hanya dipakai untuk pengembangan sistem saja gitu. Jadi bisa untuk manajemen, bisa untuk pemasaran, bisa untuk
produksi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya di Fishbone, tergantung kalian gitu. Nah, kemudian di kategori masalah nih gitu ya. Jadi kategorinya itu tergantung dimensi mana yang akan dipakai. Nah, kenapa? Karena si Fishbone ini dari awal dia lahir sampai dengan sekarang ternyata pengembangannya itu masif. Ya, jadi banyak sekali cause-nya ya, yang penyebab masalahnya itu tergantung dari sudut pandang. Nah, makanya kita itu nanti menggunakan dimensi yang mana. Nanti akan saya tunjukkan contoh kategorisasi penyebabnya. Tujuannya itu adalah kita bisa memilih, oh ini yang cocok untuk saya di mana gitu ya. Kemudian tergantung pada permasalahan yang dikaji, kemudian mengacu pada teori dan masing-masing penggolongan nanti akan di breakdown lagi ke dalam si fishbone yang akan menjadi permasalahan di kelompok tersebut. Ini contoh kategorisasinya. Nah, ini nih ya, ini 4 dari kategori yang bisa kalian gunakan dan ini yang paling banyak digunakan di riset ya, di riset atau di tim analisis dalam membuat atau mengidentifikasi masalah menggunakan fishbone. Jadi kategori pertama itu yang sering kita sebut sebagai 4M1E gitu ya. Ini kategori yang kedua gitu. Ini kategori yang ketiga, ini kemudian kategori yang keempat. Nah, permasalahannya sekarang ini dulu nih ya. Kalau kalian dari 4 kategori ini kira-kira ya, kira-kira yang cocok gitu ya. Yang cocok untuk kita sebagai tim pengembang sistem informasi, apakah di kategori 1, kategori 2, kategori 3, atau kategori 4? Nih, itu dulu nih. Kira-kira lebih condong kemana kalau kita pengembangan sistem? 1, 2 dah. Yuk, 1, 2, 3. 2 ya? 2. Ini 1, 2 tuh yang mana? Yang pojok apa yang bawah? 2. 1, 2 yang 1, 2. Oh, Kalau bingung silahkan di googling, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, enaknya online 2, itu Pak. gitu. Yang mana? 2. Yang 2. Yang 2, tujuan kepemimpinan terlibat sikap terhadap perubahan itu ya. Yang Yang input. proses Oh, yang ini 3 nih ya. Ini 1, Oh ini iya. 2, ini 3, ini 4. Berarti yang 3 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Yang tiga. 3, Oke, Pak. berarti Tiga, Pak. Rangga sama Kalisa 3 nih. Oke, yang lain. Ini menarik nih. Nadine 3, Pak. Ya, 3. Enggak, tadi 3 ya. Ayo, yang mana nih? 4, Pak. Aduh. 3, Pak. Ya, jadi intinya adalah 4 kategori ini bisa dipakai semuanya, tapi dengan catatan kita harus memilih kategori mana yang memang cocok dan condong untuk permasalahan kita. Nah, umumnya adalah ketika ditanya kira-kira dalam hal pengembangan sistem, kita lebih condong pakai yang mana? Kita itu lebih condong pakai yang poin yang pertama. Oke. Man, machine, method, material, environment. Ya. Man itu SDM-nya, manusianya, ya. Machine itu adalah mesin yang nanti akan kita gunakan, biasanya kita kategorikan sebagai hardware, ya. Method itu adalah metode, bisa pengembangan sistemnya, bisa metode metode yang dipakai gitu ya. Kemudian material itu adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan, biasanya bisa ke softwarenya, bisa juga ke yang lain. Yang terakhir adalah environment. Environment itu kira-kira mendukung tidak teknologi tersebut kalau kita terapkan di sana, ya. Atau etos kerja di sana itu kira-kira bisa tidak diterapkan di sana. Jadi secara kategori ya, yang paling banyak digunakan untuk pengembangan sistem biasanya itu kategori yang pertama. Ya, jadi ini silakan kalian jelaskan. Jadi saya ambil contoh lah kayak gini. Saya ambil contoh misal, kalau saya bilang di kategori ya, kalau pengembangan aplikasi parkir apakah masuk? Sebenarnya masuk ya gitu ya. Kalau saya tanya permasalahan manusianya apa? Kalau di aplikasi parkir.
Menurut kalian lah gitu ya. Kalau dengan sistemnya sekarang masih manual, dia catat tiket parkir atau karcis parkir masuk keluar. Kalau saya kategorikan dari sudut pandang man-nya itu kira-kira penyebab masalahnya apa? Kalau yang nomor 3 ini ya, kategori 3 ya, input proses output yang lain-lain, ini biasanya lebih ke, bentar, kalau ini lebih ke manajemen, ya, ini kayak gini. Ini surrounding supplier system skill ini biasanya lebih ke, saya lupa, HR ya, human resource ya, saya lupa gitu ya. Kalau yang ini tergantung. Ini bisa kita pakai untuk pengembangan sistem, bisa juga dipakai untuk pemasaran. Tapi kalau marketing itu biasanya pakai yang ini ya. Kalau marketing ya biasanya pakai yang ini sih. Kalau kita itu pakai yang ini ya. Kita pakai ini. Bisa pakai ini bisa ya, tapi ada beberapa yang dibuang gitu ya. Ada beberapa yang dibuang sih seperti itu. Seperti contohnya ini, input proses output itu biasanya digabung jadi information gitu ya. Place itu ya nggak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena place itu kan tempat di mana nanti sistem itu akan dibangun. Makanya ini biasanya dibuang seperti itu. Nah, kalau kita tuh lebih condong ke sini. Nah, tinggal nanti tugas kalian itu kalian jelasin aja gitu ya. Poinnya apa gitu. Nah, ini langkah penyusunan diagram si Ishikawa nih gitu ya. Menggambarkan sebuah kotak pada ujung kanan ya. Saya nggak bisa ngejelasin lah ya gimana contohnya. Saya ambil contoh. Nah, kira-kira contoh yang paling enak itu seperti ini aja lah gitu. Nah, ini contoh si Ishikawa ya, diagram Ishikawa atau si fishbone diagram. Jadi ini kepalanya nih, ya kepalanya itu adalah si masalah ya, si efeknya gitu ya. Nah, ini yang tulang-tulang ikan ini itu yang kita sebut sebagai cause-nya gitu. Makanya sering disebut juga fishbone itu atau Ishikawa diagram itu adalah cause and effect diagram. Ya, jadi apapun namanya itu. Jadi nanti next time kalau misalkan kalian kerja ya tiba-tiba dibuat, coba dong identifikasi masalahnya pakai cause dan effect diagram. Gak usah pusing. Oh, cause dan effect. Oh, berarti dia itu minta diagram fishbone gitu. Atau tiba-tiba misalkan coba gambarkan pakai Ishikawa diagram. Nggak usah pusing karena namanya itu ya beda-beda ya. Kita di Indonesia itu lebih terkenal dengan nama diagram fishbone gitu ya, si tulang ikan gitu. Nah, ini contoh nih. Nah, nanti tinggal di sini kalian jelasin nih. Tadi kan ada si man gitu. Nah, man itu apa yang mau kalian kalian jelaskan itu seperti apa konsepnya gitu ya. Jadi ya intinya adalah dari dua dua tools ini silahkan nanti kalian mau pilih ya mana yang mau akan kalian gunakan, bisa di Pitches Framework boleh, pakai diagram fishbone juga boleh gitu. Dan Pitches Framework juga itu banyak juga dipakai untuk riset-riset atau penelitian tentang IMK ya, interaksi manusia dan komputer, seperti misalkan analisis kesuksesan gitu ya, atau analisis customer satisfaction. Nah, itu bisa menggunakan si Pitches Framework sebagai indikatornya. Tapi bukan berarti si Pitches Framework itu kemudian menjadi metodenya, bukan ya. Jadi Pitches Framework itu hanya digunakan sebagai indikator, tapi konsepnya itu tetap menggunakan role model yang berbeda gitu ya. Oke, sampai sini ya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang jelas nanti akan saya share di e-learning ya. Si Fishbone sama si siapa tadi? Pitches Framework ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nih saya masih nyari kemarin saya kasih di mana ya? Format project kalian itu ya di WA atau di e-learning ya? Saya lupa ya. Di WhatsApp, Pak. Oh, di grup ya? Grup ya, bentar ya. Oh, di grup. Bentar saya. Oh, file to display. Di grup ya. Aduh. Ya, astaga. Di grup ya? Kok nggak ada? Apa di saya nggak ada ya? Coba kalau yang ada filenya bolehlah di-share di Zoom, nanti saya download lah.
Nah, karena saya pakai WhatsApp web ya, jadi terkadang WhatsApp web itu sinkronisasinya agak geblek ya. Jadi data yang di ponsel itu nggak bisa terambil semuanya. Jadi kalau ada yang berbaik hati ya, silakan di-upload aja ya. Atau kalau ada yang mau nge-share bolehlah nanti saya jelasin gitu ya. Sini ada bentar, coba saya cari di PC sini ya. Karena data saya itu ada di laptop ya, saya bukan pakai ini ya. Oh iya, nih, oke, thank you. Full Fikri ya. Nah, nih saya share lagi ya. Oke. PDF saya. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, ya saya jelasin sedikit ya tentang konsep kita ya. Jadi nanti untuk project nanti saya cuma minta ada 5 poin, terserah ini nanti mau kalian anggap sebagai top boleh, mau kalian anggap ini sebagai poin penjelasan juga boleh. Yang pertama adalah poin pertama saya minta nanti silakan latar belakang. Di latar belakang itu berisi jelaskan saja secara singkat gitu ya, kira-kira alasan pengembangan sistem kalian itu apa. Nah, untuk menjelaskan alasan pengembangan sistem, silakan balik lagi ke materi pertama kita ya. Ingat alasan pengembangan sistem itu ada 3. Oke, yang pertama ketika ada masalah, yang kedua itu misalkan untuk meraih kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga itu ketika ada instruksi. Nah, kira-kira di project kalian itu kalian jelaskan saja secara singkat ya, atau secara gamblang yang menjadi poin kalian itu alasan pengembangan sistem itu apa? Apakah ada masalah? Apakah memang karena adanya instruksi atau memang tujuan kalian itu hanya untuk meraih kesempatan yang lebih baik lagi? Oke ya, jadi itu konsepnya. Ya, jadi jelaskan saja ini. Jadi saya tidak perlu sampai berhalaman-halaman ya. Jadi ya 1 halaman saja sudah cukup sih untuk menjelaskan kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa kalian itu mengembangkan sistem atau proyek kalian. Nah, yang kedua untuk identifikasi masalah, silakan identifikasi masalah itu kalian jelaskan tadi itu penyebab masalah, titik putus dan persoalan kunci yang sudah saya jelaskan, materinya sudah saya share juga ya kalau nggak salah ya, itu di pertemuan berapa itu di e-learning ya. Jadi silakan dijelaskan. Nah, ini Pak kira-kira penyebab masalahnya apa Pak gitu untuk identifikasi? Ya karena kita itu konsep projeknya adalah kita tidak ada tempat tempat bernaung ya, tidak ada tempat real, ya maka silakan saja kalian kondisikan saja lah kira-kira penyebab masalahnya apa. Misalnya kayak kemarin yang laundry itu apa sih masalahnya, misal seperti itu ya. Kalau misalkan si main apa lagi ya, saya lupa ya. Perpustakaan ya. Perpustakaan itu apa? Ini nanti ada penjualan itu kira-kira apa gitu ya. Nah, poin yang ketiga, kenapa poin yang ketiga itu tidak saya jelaskan? Karena poin yang ketiga itu saya anggap kalian itu sudah dijelaskan di mata kuliah MPB ya, manajemen proses bisnis. Nah, yang mau saya minta itu adalah coba kalian buatlah uraian prosedur sistem yang berjalan. Pak, uraian prosedur sistem yang berjalan itu yang seperti apa? Jadi uraian prosedur sistem yang berjalan itu misal saya ambil contoh, dan saya stop share lagi lah ya. Saya share screen aja ya. Oke, contohnya gimana Pak gitu? Oke. Nah, ya, saya ambil contoh nih, misalkan tadi kan misalkan proses yang berjalan gitu ya dari parkir yang tadi gitu. Ini contoh aja lah gitu ya. Satu misalkan ada yang namanya proses misalkan pencatatan kendaraan masuk. Nah, nanti kalian jelaskanlah gitu ya. Bagaimana prosesnya gitu. Mau kalian buat per paragraf boleh gitu ya, mau kalian buat narasi juga boleh ya silakan gitu ya. Kemudian lagi misalkan ada lagi misalkan proses pencatatan kendaraan keluar. Nah, itu seperti apa konsep sederhananya. Nanti yang ketiga ada lagi misalkan ya terus ya bergulir aja sebetulnya. Nanti kalau di laundry itu misalkan ada proses misalkan customer itu apa gitu sampai dengan proses pembayaran ya dan juga laporan. Nah, itu silakan dijelaskan gitu ya. Nah, bagian alir sistem yang berjalan itu saya minta pakai BPMN kalau bisa. Oke ya.
Kenapa BPMN, Pak? Karena Tenang. saya sudah bertanya Kalau ya kepada Pak dosen-dosen yang Son di mengampu semester mata kuliah sama. MPB dan kesepakatannya di awal itu memang pakai BPMN ya dari Pak Catur, Son sama Bu Gina gitu ya. Jadi kami itu memang sepakat oke kita pakai BPMN sehingga ketika masuk ke mata kuliah RPL dan mata kuliah APSI ini makhluk ini muncul lagi gitu loh ya. Oke, struktur organisasi itu kalau nggak ada di skip tidak apa-apa. Jadi struktur organisasi itu tidak misal Pak, kalau misalkan saya tidak membuat struktur organisasi, apakah poin saya akan berkurang? Tidak. Jadi struktur organisasi itu Tidak hukumnya sih kayak sunnah. owner Ya, itu kan dikerjakan lebih bagus, tidak dikerjakan pun ya tidak akan mengurangi poin kalian gitu loh. Ya. Tapi kalau ada ya silahkan nggak masalah. Nah, yang nomor 4 ini yang akan saya jelaskan tadi ya. Jadi analisis kelemahan sistem itu atau permasalahan boleh pakai fishbone atau boleh pakai pitches. Jadi pilih salah satu. Saya tidak menganjurkan untuk menggunakan keduanya ya. Tolong yang pilih pakai saja grafik salah satu. Mau pakai fishbone analisisnya boleh, boleh pakai mau business pakai pitches juga boleh. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Silakan buatlah kira-kira kebutuhan fungsionalnya apa, non fungsionalnya apa. Dan yang terakhir untuk pemodelan itu adalah sistem yang diusulkan. Ingat ya, pemodelan itu adalah sistem yang diusulkan. Jadi sistem yang diusulkan itu nanti silakan gunakan pemodelan proses. Nah, masalahnya gini nih. eh UML itu dijelaskan tidak di mata kuliah RPL sama PBO? Ini jujuran saya nanya nih. Unified Modeling Language itu kalian dapatkan nggak di mata kuliah RPL atau PBO? Kalau untuk RPL baru masuk, Pak. Baru masuk. Use case dijelasin. Dijelasin, Pak. Activity diagram Belum. Baru sudah sampai mana? baru dijelasin, Pak. Oke ya. Nah, itu silakan kalian gunakan si UML ya. Kalau pemodelan data, mohon maaf lahir batin saya tidak akan menjelaskan. Kenapa? Karena itu sudah ada 1 tahun kalian dapat ilmu itu ya di semester 2 ya, Mohon maaf basis lahir data, batin di katanya. semester 3 basis data lanjut. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apa itu pemodelan data ya, OMD. Nah, tinggal nanti minggu depan ini yang saya jelasin ke kalian. Jadi mulai dari poin 1 sampai dengan poin 4 ini yang namanya tahap analyze ya. Ini yang namanya tahap analyze. Yang pertama identify, yang kedua understand, yang ketiga analyze. Pusing ya. Jadi ya inilah yang namanya tahap analisis. Terus poin 1 sampai poin 4 inilah yang namanya report. Ya, bagaimana mendokumentasikan hasil riset analisis kalian ke dalam bentuk dokumen ya inilah yang namanya report. Nah, ini itu akan baru saya jelaskan di minggu depan. Kenapa? Karena ini yang namanya masuk perancangan. Jadi, mohon maaf lahir batin ya, yang namanya UML dan ERD itu masuk analisis. Ya, dia masuk ke dalam sistem yang diusulkan atau sistem yang dikembangkan di mana untuk pemodelan proses biasanya pakai UML untuk yang object oriented, DFD itu untuk yang Basis data. terstruktur. Tetapi melihat perkembangan sekarang saya men-skip DFD ya. Biasanya saya itu jelasin DFD. Tapi pada prosesnya saya tetap membantu kalian dalam menjelaskan pemodelan proses UML. Ya buktinya kemarin saya jelaskan ke use case sama kemarin activity. Nah, tinggal nanti kelas sorry ya. Untuk activity sama sequence ya nanti saya lihat lah ya kalau memang dibutuhkan saya coba bantu jelasin lagi ya untuk menambah library kalian ya kalau memang kalian merasa cukup di mata kuliah RPL alhamdulillah ya berarti saya tidak menambah pekerjaan untuk pemodelan data ya mohon maaf lahir batin saya tidak akan menjelaskan akan tetapi kalau memang kalian butuh penjelasan sederhana dan singkat ya nanti akan saya jelaskan ya konsepnya. Oke, ini untuk perancangan nanti minggu depan ya mudah-mudahan minggu depan kita libur ya astagfirullah Iya, saya lupa cuti bersama Waisa. minggu depan kita libur ya. Cuti bersama Ya nanti Waisa. kita cari lah ya, kita cari Senin waktu Selasa. ya, kapan lah ya. Sebisa mungkin saya tidak mau menggunakan waktu libur kita gitu ya. Nanti kita diskusi lah ya kapan menggantinya. Kalau Jumat kosong nggak kalian?
Kira Jumat kosong nggak ya? Pagi ada RPL, Pak. Pagi ada RPL, siangnya kosong. Kosong. Ini dijawab Aul. Dijawab Aul. Itu antara dua, apa Jumat siang saya ganti ya untuk di hari Selasa. Jadi minggu depan itu silakan kalian concern ke projectnya. Nah nanti 2 minggu lagi saya tagih nih ya. Saya tagih di konsep ini nih. Saya nagihnya sampai ke sini nih. Nah ini ya. Itu aja sih gitu ya. Oke, jadi untuk rancangan itu ini ada yang saya hilangkan. Kenapa saya hilangkan? Karena saya khawatir kalian itu tidak bisa menggambarkannya gitu ya. Jadi yang pertama itu untuk strategi desain itu saya jelasin, tapi kemungkinan tidak terlalu banyak detailnya gitu ya. Jadi strategi desain itu gini nih. Dalam tahap pengembangan sistem kalian nanti itu kira-kira strategi desain kalian itu mau seperti apa? Misal apakah kalian itu nanti mau menggunakan topologi jaringan kah gitu ya, atau nanti mau menggunakan konsep web service kah, atau nanti misalkan mau ya apapun gitu ya, atau mau menggunakan konsep eh, apa namanya client and server seperti itu ya. Nanti kliennya di mana, servernya seperti apa. Nah itu strategi desain ya. Eh, tapi saya nggak tahu nih ya apa namanya mata kuliah jaringan kalian itu sudah sampai mana gitu ya. Apakah si topologi itu sudah kalian dapatkan? Saya nggak tahu. Makanya strategi desain itu tidak terlalu saya fokus gitu ya. Saya fokuskan itu adalah ke spesifikasi. Jadi kasih sudah RD ya. Yang terakhir adalah GUI, Graphic User Interface. Jadi Graphic User Interface itu terdiri dari desain input, desain menu dan juga desain output. Nanti akan saya jelaskan gitu ya konsepnya gitu. Jadi tidak terlalu sulit. Yang terakhir ada penutup itu ya silahkan ya. Boleh pakai simpulan dan saran boleh, atau langsung kalian conclusion juga boleh ya. Terserah silakan, itu konsep si penutup. Ya monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu terkait